warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam yang pertama dan utama dan malam yang mulia, penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan suci Ramadan. Qad ja'akum syahrul mubarak, sungguh telah datang kepadamu syahrul mubarak, yakni adalah bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Banyak keberkahan yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Oleh karenanya, jangan sampai kita melalaikan ibadah-ibadah yang ada di bulan suci Ramadan. Kalau kita lalaikan, kalau kita abaikan, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi, rugi di dunia dan juga rugi di akhirat kelak nanti. Hadirin kaum muslimin, salawat dan salam marilah kita ucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir, para jamaah Masjid Al-Mukhlisin, kita semuanya mendapatkan syafaat, pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena hanya Nabi kita lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bisa membantu kita, memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada kita. Kalau amalan kita yang kita banggain, kita banggakan, berapalah banyak amalan kita? Coba kita bayangkan, berapalah banyaknya amalan kita? Coba kita hitung. Coba kita evaluasi dan kita introspeksi diri kita. Nah, oleh karenanya mari kita senantiasa ikuti sunnah-sunnah Nabi. Semoga dengan kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi, maka kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku, para jemaah tarawih yang berbahagia, pada malam hari ini saya mendapatkan tugas dari DKM Masjid Al-Mukhlisin untuk mengimami dan sekaligus memberikan tausiah atau kultum Ramadan. Mudah-mudahan di malam yang pertama ini kita menanamkan di dalam hati kita bahwa saya beriktikad setiap malamnya saya akan sholat tarawih. Harus kita iktikadkan dalam hati kita, harus kita iktikadkan di dalam hati kita. Ya, harus kita iktikadkan dan kita niatkan. Dengan itulah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Tapi kalau kita enggak ada niat, kita tidak akan bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin berbahagia, berbahagialah kita dengan datangnya bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang memiliki keistimewaan daripada bulan-bulan yang lainnya. Satu bulan dipersiapkan untuk kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menjadi penting? Karena bulan ini adalah bulan yang istimewa, bulan yang agung, bulan yang dimuliakan Allah. Maka ada yang berbahagia, jangan sampai kita mengabaikannya. Jangan sampai bulan puasa ini sama saja dengan bulan-bulan yang lainnya. Gak ada perbedaannya. Bahkan ada juga yang siang harinya yang harusnya dia berpuasa gak mau berpuasa. Yang harusnya dia sholat tarawih, dia gak mau sholat tarawih.
yang dia harusnya rajin sedekah, nggak mau sedekah. Maka oleh karena itu Ramadan ini adalah bulan di mana amalan kita harus meningkat. Yang tadinya mungkin kita sholatnya cuma sekali seminggu di hari Jumat, bukan di hari Minggu. Ya, sekali di hari Jumat. Nah, sekarang kita usahakan, karena kita berpuasa di bulan Ramadan, kita iktikadkan di hati kita, kita niatkan di hati kita bahwa di bulan Ramadan ini saya bismillah akan sholat 5 waktu berjamaah di Masjid Al-Mukhlisin. Insyaallah. Jadi kita berharap nih, mudah-mudahan di setiap bulan Ramadan ini, terutama di tahun ini, kita senantiasa bisa istiqomah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya, bahwa ketika bulan Ramadan datang ada 3 hal yang harus kita persiapkan. Karena ini Ramadan telah diambang pintu. Besok kita sudah mulai berpuasa. Mau orang NU, mau pemerintah, mau MUI, mau Muhammadiyah, besok insya Allah bismillah kita sama-sama puasa. Jangan diributin. Ya, jangan diributin mau duluan pertama, mau duluan terakhir, mau yang ketiga. Bahkan juga kemarin udah ada di kalangan ahli thariqah itu sudah ada puasa kemarin. Jangan diributin orang yang telat puasanya, yang belakangan, yang duluan. Yang harus kita ributin itu orang yang kagak pernah puasa, ya kan? Nah itu penting, harus kita lihat. Apakah itu saudara-saudara kita, ya, orang tua kita, bahkan mungkin kakak adik kita, istri kita, atau bahkan mungkin orang-orang yang terdekat dari kita. Karena ada juga Bapak Ibu berbahagia, ada orang yang rajin sholat tapi nggak puasa. Atau ada orang di bulan puasa rajin sholat tapi nggak puasa. Rajin puasa nggak sholat, ada juga begitu. Makanya kalau puasa dan sholat itu satu kesatuan, ibaratkan baju dan celana, ya Pak ya. Jadi kalau puasanya itu ibaratkan celana, sedangkan sholat itu ibaratkan celana, sedangkan baju itu adalah ibaratkan puasa. Jadi kalau orang puasa dan plus sholat berarti dia pakai baju dan celana. Tapi kalau ada orang ya cuman puasa doang, itu ibaratkan orang pakai baju nggak pakai celana, ya bahaya, jangan dibayangin, ya. Nah ada juga orang yang sholat tapi nggak puasa, itu ibaratkan pakai celana nggak pakai baju. Jadi intinya dua-duanya itu harus komplit, harus lengkap. Maka yang pertama yang harus disiapkan kata Nabi adalah mari kita niatkan di hati kita. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal itu dengan niat. Niatkan di hati, ya. Dan sebaiknya kita berniat itu bukan hanya ketika kita mau puasa aja, tapi 11 bulan itu udah ada niat kita mau puasa. Kita ini misalnya, waduh tahun ini kayaknya saya kurang maksimal nih puasanya, tapi insya Allah tahun depan akan saya tingkatkan. Itu ada niat. Niat itulah yang akan menguatkan kita untuk melakukan ibadah. Bukankah kita ya tahu bahwa ibadah itu harus disertai dengan niat. Nah oleh karenanya puasa, ibadah Ramadan ini harus kita niatkan bahkan dari jauh-jauh hari, ya, agar kita semakin kuat dan kokoh ya dalam melakukan ibadah puasa Ramadan ini. Yang pertama adalah niat. Maka bapak-bapak, ibu-ibu harus ada niat. Kalau kagak niat ya berarti nggak serius, ya kan? Sama kayak orang yang bertahun-tahun pacaran gitu ya, nggak nikah terus, nggak pernah nikah, nggak pernah ngelamar gitu. Ini kan orang yang kayak gini nggak niat untuk nikahin gitu, cuman pacarin doang gitu. Ya meskipun pacaran juga nggak boleh ya, tapi ini ada banyak orang yang cuman pacaran tapi kagak niat untuk nikahin. Nah ini ada juga seperti itu. Nah sama kayak ibadah Bapak Ibu, kalau kita nggak niatin maka tidak akan pernah bisa kita maksimal untuk melakukan ibadah. Yang kedua adalah kita harus saling maafkan. Nah, ini niatnya udah tulus, tapi niatnya aja yang tulus, tapi hatinya masih dengki, ya, hasud, ya, masih tersimpan, ya, masih tersimpan di hatinya, ya, rasa dengki, rasa
iri hati kepada orang lain. Maka oleh karena itu mari kita bukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dengan kita memaafkan kesalahan orang lain, maka kita dipermudah untuk melakukan ibadah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada pantunnya Bapak Ibu. Mau pantun lagi nggak? Ya, ini malam pertama nih ya. Jadi kudu semangat. Jadi kalau misalnya tausiahnya kultumnya setengah jam, siap ya? Ya kan tarawih itu kan santai, artinya nyantai gitu ya. Jadi nggak boleh cepat-cepat. Jadi tarawihnya selesai, kita kultum setengah jam, nanti baru witir. Ya langsung sahur nanti. Ya. Apa pantunnya? Ada anak membelah bambu. Cakapnya. Bambu dibelah menjadi 8. Karena Ramadan telah diambang pintu, mari kita saling memaaf-maafkan. Insya Allah. Habis ini mari kita saling memaafkan. Dan saya juga selaku imam pada malam hari ini mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik dalam selama hidup kita. Amin ya rabbal. Yang terakhir setelah kita memaaf-maafkan, mari kita pelajari mana syarat dan rukun puasa, mana yang sunnah-sunnah puasa, dan mana yang wajib dan mana yang merusak puasa kita. Harus kita pelajari. Sekarang udah canggih, Google kita cari, ya hal-hal yang merusak puasa, Google, gitu ya, langsung keluar itu. Hal-hal yang merusak puasa, pertama ngegunjing misalnya gitu ya. Yang kedua ngegosip, sama aja ya, gunjing sama gosip. Jadi banyak itu hal-hal yang merusak puasa. Dan juga kita harus tahu mana yang wajib puasa, syarat dan rukun puasa, dan juga sunnah puasa. Jadi mari kita baca nanti di rumah kita masing-masing. Kalau ustaz yang nyampain semuanya nanti bisa 1 jam nggak selesai. Jadi mari kita pelajari bersama-sama. Mudah-mudahan dengan kita pelajari, insya Allah puasa kita menjadi sempurna. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja barangkali Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Mari kita niatkan, mari kita tekatkan dalam hati kita. Mudah-mudahan di tahun ini kita tidak ada puasanya dan ibadahnya yang bolong-bolong. Ya, apalagi sekarang kan sudah nggak ada lagi corona-coronaan. Insya Allah kita setiap hari, setiap malam bisa sholat tarawih di masjid kita tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.